Nah nih, Dia yang ngobrolnya sama dia aja Pak ya. wah ini kita hari ini nih ketemu sama gadis-gadis cantik nih. Kita lagi di Bali nih, di tepatnya di Tabanan ya. 8 bidadari itu kok gadis cantik itu yang ujung. Oh iya, itu pengawalnya satu. Bidadara. Ya, ini apa kabar nih? Dari mana ini? Rame-rame nih. Dari segala penjuru. Oh iya. Nah Yang ini, jelas kita dari Sultim sama dari Timur. Oh, iya. Ada yang dari Bantas, ada yang dari Mambang, Iya. ada yang dari Megati. nah tepatnya kita nih di, Ada yang dari Gadungan. oh iya, kita di Tabanan nih. Nah ini dengan penyuluh bahasa Bali ya. Nah penyuluh bahasa Bali di Kabupaten Tabanan. Iya. Nah ini Selamat Timur. Iya. Nah penyuluh bahasa Bali itu apa sih? Nah, Ayo. kita pengen kenalan dulu nih. Penyuluh bahasa Bali itu apa ya? Yang memberikan sebenarnya pegawai Kami di kontrak dinas budaya. Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Oh iya. Iya. Bahasa, sastra, dan budaya Bali. Oh jadi tugasnya memberikan penyuluhan di bidang sastra dan budaya Bali untuk masyarakat. Oh aksara. Oh iya. Nah udah berapa lama nih jadi penyuluh bahasa Bali nih? Beda-beda ya. Ada dari tahun 2016 rekrut pertama, ada yang tahun 2018 rekrut kedua. Nah jadi tugas mereka ini sebetulnya mulia banget jadi untuk melestarikan aksara dan bahasa Bali juga sekaligus budaya Bali ya. Nah kenapa nih dulunya pada ikut jadi penyuluh bahasa Bali nih? Jurusannya pendidikan. Oh jurusannya dulu Ya, sastra. awalnya kenapa jurusannya sastra Bali kan awalnya mau masuk ke bahasa Bali kan pertama seneng dulu Iya. sama bahasa aksara dan sastra Bali, makanya masuk ke jurusan itu. Habis itu kemudian ada peluang kita ikut dan sekarang jadi penyuluh bahasa Bali. Wah tentu asik ya jadi bisa terjun langsung di masyarakat, bisa Banyak ya, banyak pengalamannya dan berbagi ini apa untuk melestarikan budaya Bali ya. Nah, yang paling disenanginya apa? Yang disukai selama ini menjadi penyuluh bahasa Bali ini? Pas ketemu masyarakat misalnya. Apa ya? Banyak pembelajaran baru yang didapat gitu. Apa itu pembelajarannya? Misalnya ilmu-ilmu baru yang kita tidak dapat di teori di kuliah, kita banyak dapat di lapangan. Jadi praktisi dan praktek yang nyata di lapangan tuh bisa kita selami ya gitu ya. Oh iya. Nah, motivasinya tadinya apa nih untuk menjadi penyuluh bahasa Bali? Motivasinya Heeh. yaitu tadi melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali. Oh, iya. Itu yang utama. Intinya mengajak orang Mengajak, untuk mencintai bahasa dulu. Bali. Mencintai Biar dulu. tidak punah. Iya. Kalau dulu kan belum keluarnya pergub ya, pergub untuk pelestarian bahasa, sastra dan aksara Bali, banyak khususnya kaum anak-anak dan remaja itu malu dia berbahasa Bali, Iya. malu. Kemudian kalau sekarang kan udah banyak ya, mungkin yang masih apa namanya ya, Belajar gitu ya. megegitan dia mau menunjukkan Iya. saya bisa loh, mekidung saya bisa loh, megeguritan, Iya. dan tidak malu lagi. Jadi sekarang anak-anak pun mulai ikut mengguguritan ya. Iya, kukuh ya terutama ya. Nah, jadi nah sekarang kan sedang masa ini pandemi COVID-19. Ada pengaruhnya nggak dengan kegiatan sebagai penyuluh ini? Ada Apa tuh sangat banyak ininya? pengaruhnya. Pengaruhnya? Dari tatap Biasanya muka, kan Ya. sekarang tidak, kan daring gitu. Sulit lah untuk mengajar juga. Iya, iya. Kerja anak-anak. Jadi nggak bisa ketemu langsung dengan anak-anak ya. Nah, ini yang diberikan penyuluhan ini anak-anak aja atau gimana? Anak-anak, remaja juga, kita dewasa. Iya. Tapi karena pandemi kan Karena lebih pandemi, banyak sekarang anak-anak karena kan ikut mengikuti kegiatan di sekolahnya, dia kan bikin daring juga, kita juga ikut bikin daring. Tapi yang bikin muter otak itu kan membuat materi-materi yang membuat mereka tetap semangat untuk mempelajari bahasa Bali, aksara Iya. Bali dan lainnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya.
kendalanya gitu. Oh, jadi ada tugas tambahan nih selain Ya. sebagai penyuluh seperti biasa, juga bikin cara gimana caranya supaya Ya. penyuluhan ini bisa dilakukan secara daring gitu ya. Biar lebih menarik. Iya, Paksa untuk iya. belajar IT jadinya. Iya. Awalnya kan Kan aksara kan bisa dibikin kayak animasi gitu Iya. biar lebih menarik lah anak-anak gitu. Biar nggak monoton, soalnya kan pelajaran di sekolahnya juga kan udah materi-materi terus gitu. Iya. Nah sekarang biar kita bisa masuk juga dan mereka nggak jenuh. Nah itu jadinya kan kita mikir otak lah, putar otak lah. Iya. Nah, punya pesan nggak sedikit nih untuk masyarakat, mungkin anak-anak ataupun untuk orang tua tentang pelestarian untuk bahasa Bali ini? Ada yang mau ngasih pesan nggak? Yang utama ya jangan malu aja. Iya. Jangan malu bahwa kita orang Bali, identitas kita orang Bali, jadi jangan malu untuk berbahasa Bali dan belajar tentang budaya Bali lainnya. hilangkan pesan kuno atau Katrok ya. terhadap bahasa ibu. Oh iya. Malulah jika kita orang Bali Tidak tidak bisa berbahasa Bali dan tidak tahu aksara Bali. Itu. Wah ya. Terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kegiatan untuk memberikan penyuluhan bahasa Bali ini dan aksara Bali ini selalu dapat dilakukan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Agar bahasa Bali ini selalu lestari dan bisa terus dikembangkan untuk generasi muda yang akan datang. Ya, sampai jumpa ya. Makasih. Yaudah. Weh, bisa diulang lagi? Bahasa Bali keren. Weh.